Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang model pembelajaran Discovery Learning. Kami beranggotakan 4 orang, yaitu ada Muhammad Fadil Syafriyadi dengan NPM 1950-2004, kemudian ada Tommy Syarifuddin dengan NPM 1950-214, ada Dwi Nur Cahyani dengan NPM 1950-224, dan ada saya sendiri yaitu Kania Aprilia Setiawati dengan NPM 1950-234. Di sini kami akan membahas tentang pengertian pembelajaran Discovery Learning, karakteristik dan tujuan pembelajaran Discovery Learning, langkah-langkah dan sintaks pembelajaran Discovery Learning, kelebihan dan kekurangan pembelajaran Discovery Learning, dan ada perbedaan pembelajaran Discovery dengan pembelajaran Inquiry. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu ada pengertian. Discovery Learning adalah salah satu bentuk dalam pengajaran teori kognitif dengan mengutamakan peran guru dalam menciptakan situasi belajar yang melibatkan siswa belajar secara aktif dan mandiri. Model pembelajaran discovery atau penemuan adalah suatu konsep pembelajaran yang mengatur pengajaran sedemikian rupa sehingga anak memperoleh pengetahuan yang sebelumnya belum diketahuinya itu tidak melalui pemberitahuan, melainkan sebagian atau seluruhnya ditemukan sendiri. Kemudian, ada karakteristik model pembelajaran Discovery Learning. Yang pertama, mengeksplorasi dan memecahkan masalah untuk menciptakan, menggabungkan, dan menggeneralisasi pengetahuan. Yang kedua, menggabungkan pengetahuan baru dan pengetahuan yang sudah ada. Yang ketiga, pembelajaran berpusat pada siswa. Yang keempat, peran guru sebagai pendamping. Yang kelima, para siswa berperan aktif sebagai ilmuwan, peneliti, serta penemu. Dan yang terakhir, bahan ajar berbentuk informasi. Kemudian, para siswa melakukan tindakan menghimpun, membandingkan, menganalisis, dan membuat kesimpulan. Halo, nama saya Tommy Syarifuddin. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang tujuan model pembelajaran Discovery Learning serta langkah-langkahnya. Yang pertama, tujuan. Siswa berkesempatan terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, siswa belajar menentukan pola dalam situasi konkret maupun abstrak. Yang ketiga, siswa juga belajar merumuskan strategi tanya jawab yang tidak rancu. Selanjutnya, siswa membentuk cara kerja bersama yang efektif. Yang kelima, keterampilan konsep, prinsip yang dipelajari lebih bermakna. Yang terakhir, keterampilan yang dipelajari lebih mudah ditransfer untuk aktivitas baru. Selanjutnya ada langkah-langkah persiapan untuk model pembelajaran Discovery Learning ini. Yang pertama yaitu menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, melakukan identifikasi karakteristik siswa. Yang ketiga, memilih materi pelajaran yang akan dipelajari. Yang keempat, menentukan topik. Yang kelima, mengembangkan bahan-bahan belajar. Yang keenam, mengatur topik-topik pembelajaran. Yang terakhir, melakukan penilaian proses dan hasil belajar siswa. Selanjutnya, akan dipaparkan oleh rekan kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Dwi Nur Cahyani, NPM 1950-224. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pelaksanaan atau penerapan sintak dalam pembelajaran Discovery Learning. Terdapat 6 langkah-langkah pelaksanaan model Discovery Learning, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, stimulation, stimulasi atau pemberian rangsangan. Dalam tahap ini, siswa dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan kebingungannya. Kemudian dilanjutkan untuk tidak memberi generalisasi atau kesimpulan, agar timbul keinginan untuk menyelidiki sendiri. Yang kedua, problem statement, pernyataan atau identifikasi masalah. Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin masalah yang relevan dengan bahan pelajaran.
Kemudian, salah satu dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis jawaban sementara atas pernyataan masalah tersebut. Yang ketiga, data collection atau pengumpulan data. Dalam pengumpulan data ini berfungsi untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis tersebut. Dengan demikian, siswa diberi kesempatan untuk mengumpulkan berbagai informasi yang relevan, membaca literatur, mengamati objek, wawancara dengan narasumber, dan melakukan uji coba sendiri. Yang keempat, data processing atau pengolahan data. Pada tahap pengolahan data ini, kegiatan mengolah data dan informasi yang telah diperoleh siswa, baik melalui wawancara, observasi, dan sebagainya. Untuk selanjutnya ditafsirkan dan semua diolah, diacak, diklasifikasikan, ditabulasi, atau bahkan dihitung dengan cara tertentu. Yang kelima, verification atau pembuktian. Dalam pembuktian ini, siswa melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan dengan temuan alternatif, dihubungkan dengan pengolahan data yang ada. Yang terakhir adalah generalization atau generalisasi atau menarik kesimpulan. Dalam tahap generalisasi adalah tahap proses menarik sebuah kesimpulan yang didapat dan dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama, dengan memperhatikan hasil verifikasi masalah tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa saja kelebihan yang dimiliki oleh model pembelajaran discovery learning atau penemuan. Yang pertama, membantu siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan dan proses kognitif dalam proses usaha penemuan yang dilakukan oleh siswa. Yang kedua, pengetahuan yang diperoleh melalui metode ini sangat pribadi dan ampuh karena menguatkan pengertian, ingatan, dan transfer. Yang ketiga, menimbulkan rasa senang pada siswa karena tumbuhnya rasa penyelidiki dan berhasil. Yang keempat, metode ini memungkinkan siswa berkembang dengan cepat dan sesuai dengan kecepatannya sendiri. Yang kelima, menyebabkan siswa mengarahkan kegiatan belajarnya sendiri dengan melibatkan akalnya dan motivasi sendiri. Yang keenam, membantu dan mengembangkan ingatan dan transfer kepada situasi proses belajar yang baru. Yang ketujuh, mendorong siswa berpikir dan bekerja keras atas inisiatif sendiri. Yang kedelapan, mendorong siswa berpikir intuisi dan merumuskan hipotesis sendiri. Lalu yang kesembilan, kemungkinan siswa belajar dengan memanfaatkan berbagai jenis sumber belajar yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadil Syafriadi, NPM 1950-2004. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekurangan dan perbedaan tentang discovery learning. Untuk perbedaan ini, discovery learning disandingkan dengan inquiry. Saya akan jelaskan tentang kekurangan dulu. Yang pertama, metode ini menimbulkan asumsi bahwa ada kesiapan pikiran untuk belajar. Bagi siswa yang kurang pandai akan mengalami kesulitan abstrak atau berpikir atau mengungkapkan hubungan antara konsep-konsep yang tertulis atau lisan, sehingga pada gilirannya akan menimbulkan frustasi. Lalu yang kedua, metode ini tidak efisien untuk mengajar jumlah siswa yang banyak karena membutuhkan waktu yang lama untuk membantu mereka menemukan teori atau pemecahan masalah lainnya. Lalu yang ketiga, harapan yang terkandung dalam metode ini dapat buyar berhadapan dengan siswa dan guru yang telah terbiasa dengan cara-cara belajar yang lama. Lalu yang keempat, pengajaran discovery lebih cocok untuk mengembangkan pemahaman, sedangkan mengembangkan aspek konsep, keterampilan dan emosi secara keseluruhan kurang mendapat perhatian. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih perbedaan dari discovery dan inquiry. Yang pertama, discovery tidak harus menyelidiki masalah, dapat berupa penemuan yang biasa. Lalu yang keduanya, tidak harus lengkap prosesnya untuk discovery. Lalu inquiry itu menyelidiki suatu masalah yang secara ketat mengikuti metode ilmiah, lalu menuntut proses yang lebih kompleks dengan lengkap sesuai dengan metode ilmiah. Jadi di sini tuh perbedaannya, discovery dan inquiry itu, untuk discovery itu hanya penemuan biasa, sedangkan inquiry itu mengikuti metode ilmiah yang masalahnya itu sangat ketat. Lalu discovery itu tidak harus lengkap prosesnya, sedangkan inquiry itu harus
memiliki proses yang lebih kompleks, lebih sesuai dengan metode ilmiah. Lalu untuk perbedaan selanjutnya, discovery itu proses akhir discovery learning adalah penemuan, sedangkan inquiry itu proses akhirnya terletak pada kepuasan kegiatan meneliti. Lalu selanjutnya, untuk discovery menekankan pada pengalaman seperti yang dialami oleh peneliti ketika melakukan penemuan suatu temuan. Sedangkan inquiry, guru harus menyediakan situasi sedemikian rupa sehingga siswa didorong untuk melakukan prosedur yang digunakan oleh peneliti. Jadi discovery di sini untuk akhir discovery learning adalah akhirnya itu penemuan, sedangkan inquiry itu kepuasan dalam meneliti suatu permasalahan. Sedangkan discovery itu mereka itu menekankan pada pengalaman dalam meneliti ketika melakukan penemuan suatu temuan. Sedangkan inquiry itu menyediakan situasi demikian rupa untuk didorong untuk melakukan prosedur yang telah digunakan. Jadi di sini itu prosedur-prosedurnya sudah dilakukan oleh peneliti sehingga siswa hanya bisa melakukannya dengan dibantu oleh guru yang menyediakan situasinya, sehingga kepuasan dalam kegiatan meneliti itu sangat puas gitu. Mungkin sekian saja dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.